Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilisa Duyanti dari kelas 10-9 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Satu, dalil Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari adalah Quran Surat Al-Imran ayat 179 juz 3. Yang kedua ada Quran Surat Al-Nisa ayat 136 juz 4. Yang ketiga ada Quran Surat Ali Imran ayat 32 juz 3. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Nisa juz 4 ayat 59. Yang keempat ada Quran Surat Al-Hasr ayat 59 juz 7. Yang kelima ada Quran Surat Al-Maidah ayat 92 juz 5. Yang terakhir ada Quran Surat An-Nur ayat 54 juz 24. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan betapa arjanya kedudukan penetapan kewajiban taat kepada semua yang disampaikan Rasul Muhammad SAW. Demikian dapat diungkapkan bahwa kewajiban taat kepada Rasul Muhammad dan larangannya mendurhakainya merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam. Yang kedua ada dalil hadis. Yang ketiga ada kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat antara lain. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah. Ia dengan tegas berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut menjadi orang bila meninggalkan perintahnya." Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab ada di depan Hajar Aswad. Ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu." Yang ketiga ada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar masalah ketentuan sholat safar dalam Al-Quran. Yang terakhir ada Sa'id bin Musayyab bahwa Khalifah Umar bin Affan berkata, "Saya duduk sebagaimana mengikuti duduknya Rasulullah. Saya juga makan sebagaimana makannya Rasulullah dan saya mengerjakan sholat sebagaimana sholatnya Rasul." Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsil, bayan al-bats, bayan al-tashri, dan Imam Syafi'i menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan al-tafsil, bayan at-taksis, bayan al-ta'yin, bayan al-isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan at-takkid, bayan al-tafsir, bayan al-tashri, dan bayan at-taksis.
Pertama ada bayan at-takrir, adalah memperkuat dan mengokohkan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan al-tafsir. Yang dimaksud bayan al-tafsir yaitu kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang masih mujmal seperti perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan diisyaratkan jual beli, nikah, qisas, hudud, sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakannya, sebab-sebab, syarat-syarat, atau halangan-halangannya. Yang ketiga ada bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' adalah memunculkan suatu hukum atau ajaan-ajaan yang tidak didapati dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokok asal saja.